go. Dan dibuka dengan band pertama dari Archangel di sini ya, dengan Airi, kayaknya iya bener Airi. Yang kita tahu juga Airi kuat banget kalau sekarang karena udah di remake juga skill-skillnya. Jadi dia tuh bisa banget untuk nge-dive ke arah belakang untuk dapetin archernya. Jadi sedangkan di arah tim-timnya itu di belakang memberikan damage di arah depannya tim musuh. Itu enaknya pakai Airi. Oh itu dia ya, dan ini buat sekedar mengingatkan aja buat teman-teman yang baru datang atau tadi sedikit lupa, ini udah dipegang 1-0 oleh teman-teman dari arah DG Esports. Jadi kalau sampai DG mengamankan 2 poin full, itu peringkat kedua berarti berhasil diamankan oleh teman-teman dari arah DG Esports. Archangel tentu nggak mau hal itu terjadi. Iya bener banget, jadi mungkin Archangel bakal mengeluarkan perlawanan, jadi ada kesetaraan poin di match kali ini. Oke, kesetaraan poin dulu, bagus. kesetaraan poin. Bahasanya, saya mendengar itu cuma ada di kesetaraan gender. Udah mainstream, Iya. Oke, udah ada Zip juga yang bakal di-ban, backdoor yang main, backdoor pasti bakal nge-ban hero-hero yang memang punya defensifnya terlalu kuat. Jadi kayak Zip pasti di-ban karena backdoor tipikal yang agresif, Superman gak boleh dikasih. Bahkan ya Superman yang kita tahu juga rotasinya dengan sangat cepat dan juga bisa malah mengubah formasi dari tim musuh. Iya, karena gini ya, Superman itu emang banyak counternya. Kalau Superman ranked, Superman orang lain mungkin ada beberapa counternya. Tapi kalau Superman Ayep, tidak ada counternya, tidak ada. Mau kalian pakai apa yang stun-stun banyak bisa digocek sama Ayep, malah nanti geter gitu kan. Justru kalau sampai teman-teman dari DG ini dapat Superman gitu kan. Oke, Rui juga ada di band. Rui juga masih sangat kuat juga menurut gua, apalagi dengan skill-skillnya yang kalau benar-benar dipakai banget untuk nyelamatin maupun manggil musuh-musuhnya. Manggil teman-teman untuk ngacauin musuhnya. Secret gitu. Grounds, Void Portal ya, mengganggu, bisa ngeganggu terus-menerus juga dengan Holy Light-nya. Wonder Woman kali ini bakal coba diambil terlebih dahulu oleh teman-teman dari arah Archangel. Support atau ABS yang cukup kuat juga, dengan satunya adalah of truth-nya bisa menjadi opener yang baik, serta bermain defensif dengan bracelet-nya pun itu bisa menjadi defender yang cukup baik gitu kan. Iya bener banget, selain dia bisa jadi support juga, kadang dia bisa dijadiin ini loh, jungle kalau berani. Iya bisa. Jadi kayak dia ini Wonder Woman tuh kayak fleksibel banget sebenarnya. Tapi di sisi lain juga kita masih belum lihat nih dari DG Esports ini mereka mau ambil apa dulu nih untuk tadi Ryomo udah dipakai, Florentino lepas, namun bisa aja pakai Florentino karena kita ingat kemarin Florentino Mamon triple kill pada saat 1 lawan 4. 1 lawan 4, Florentino masih bisa ngambil kill, itu udah GG banget. Tapi Malok dan juga Lorian. Iya Lorian juga masih sangat kuat banget menurutku, tapi karena beberapa hero udah muncul kembali gitu, ke up lagi, jadi kadang Lorian ini tersingkirkan, ya jadi ketutupan. Tapi akhirnya sekarang Lorian diambil lagi dengan seorang Malok di sini. Dari arah Malok, backdoor support Malok bakal dikomboin sama Lorian dari seorang Scroll. Kalau dari arah stock dan Starry Neck-nya nggak connect, itu bakal jadi masalah untuk teman-teman dari DG. Karena dengan mereka ngambil 2 hero pertama ini, berarti DG ini bakal terlalu bergantung terhadap 2 ultimate tersebut. Starry Neck, entah Starry Neck, entah juga ke arah shock-nya gitu kan. Iya bener banget. Intinya di antara kedua itu harus ada yang kena minimal 1. Biar teman-teman yang lainnya mungkin nanti bisa masuk. Karena kalau udah komposisi kayak gini, kemungkinan besar Ayep yang bakal main Archer ya. Iya bener. Tapi di sini Krik sih yang diambil sama Zero atau mungkin Torna sama gue nyebutnya di sini Torna ya, karena kalau nggak ada E-nya tuh susah nyebutnya. Coba nggak ada E-nya. Jelek banget, ya ampun. Jadi Torna ya cukup, karena susah nyebut huruf R melengkung. Torna juga sangat ini banget di patch sekarang, karena yang kita tahu juga dengan skill-skillnya Magic Bullet-nya yang bisa dikombo, dan juga kayak kalau mau ngejar musuh tuh gampang banget. Dia tinggal pakai gunain ungu sama kuningnya, ungu sama kuningnya untuk ngejar musuh. Tapi kalau misalnya untuk kayak lagi war gede nih, dia bagusnya itu pakai yang biru, ungu sama kuning menurut gua. 3 peluru yang berbeda. Udah hantam banget nih kayaknya ya. Kan hero favorit. Aku main juga. Tapi dari Scroll masih bingung roar ke Alliance. Alliance kemarin juga OP banget. Gua lupa dipakai sama siapa, yang jelas Alliance itu sakit banget. Yang jelas sunset itu on point banget. Kiranya ternyata Kira. Kenapa dia mau ngambil Kira? Karena menurut gua Kira juga bisa banget untuk ini si Tornanya. Kenapa? Karena kan Torna nggak bisa kabur lagi ketika dia udah menggunakan ketika flickernya udah digunain, terus juga ngedashnya udah habis.
Torna tuh nggak bisa kabur lagi, jadi gampang banget dikontrol sama seorang Kira. Yes. Tapi dengan diambilnya Kira, ini udah jadi pick-pickan yang nyaman banget untuk seorang Nux. Iya, Karena bener banget. kalau lo perhatikan sejarahnya Nux di gamenya biasa pun gitu kan, dia Yep. yang di ranked itu lebih banyak menurut gue dari seorang Nux nge-spamnya ke arah Kira. Jadi ini Iya, hero Kira. ternyamannya yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Satu, Omega juga bakal coba di-ban. Ini semua support coba dimatiin biar seorang backdoor-nya leluasa. Iya benar banget. Tapi Kira juga harus berhati-hati ketika dia berhadapan dengan Dirak, karena kan dia bisa mukul mundur lagi nih si Kiranya. Apalagi kalau si Tornanya itu nempelnya sama Dirak, jadi si Tornanya ini aman posisinya. Jadi harus pintar-pintar ngambil posisi dan juga momennya untuk seorang Kira menurutku. Yes, dan untuk teman-teman yang nanyain kode ada di kolom komentar ya, bagi-bagi aja. Tadi kodenya udah keluar gitu kan di Iya. match sebelumnya, kalau kalian rewind juga bisa lah. Sebelum match ini tuh ada kode yang keluar. Jadinya silakan coba yang udah tahu silakan berbagi, pastinya sudah ada satu key juga atau key yang bakal di-ban. Violet juga bakal coba di-ban oleh teman-teman dari arah Archangel. Violet juga cukup. Oh Nah. iya di dari DG Esport ini belum ada ini ya Archer. Archer. Kalau misalnya dia, kenapa dia Archangel ngamanin seorang Violet? Karena itu bisa jadi counternya Torne juga. Betul. Jaraknya cukup jauh dengan Iya. tactical fire-nya, walaupun emang auto attack dari Torne bisa lebih cepat, tapi tactical fire yang bisa dimainin dengan pakai sama seorang Ayep nantinya itu bakal jadi bahaya juga untuk seorang Senko. Maka dari itu Yes. teman-teman Archangel ya udah pengen manjain seorang Senko-nya, pengen Senko-nya gendong atau nge-carry game kali ini, yuk kita bikin dari seorang Torne-nya nih free gitu kan. Iya, free banget gitu. Oke, satu pick lagi bakal coba diamankan sama teman-teman dari arah DG. Dan dari Archangel ngamanin nge-ban Archer lagi, ada yang mana di situ ada namanya Hayate. Hayate menurutku kenapa di ban, mungkin karena dia mau ini counter yang ada di DG-nya. Biar Oke. nggak di-pick sama DG-nya, maksudnya biar nggak di-pick sama DG. Karena emang Ayep Hayate itu udah menyatu juga ya. Iya, makanya. Jadi Ayep Hayate itu udah menyatu juga. Ini Ayep udah terkenal juga dengan, pokoknya Ayep tuh yang gue tahu Superman, Hayate, Kepeni itu udah on point banget tuh Ayep kalau pakai hero tipikal yang kayak begitu, yang bisa cabut sendiri, bisa ngebuka sendiri. Sama Preita juga ya, Preita Ya, belum nongol Preita. Oh, iya, Bisa belum jadi nongol. nih ya, Florentinonya udah mulai kebuka, diambil sama seorang Mamon. Kalau sekarang mau Preita pun nggak ada masalah buat Ayep. Apa mau Preta ini Abyssal? Iya, Preita bisa. Oke. Preta Abyssal. Naganya bukan ngeluarin magic lagi. Naganya jadi nemenin ini. Untuk di awal-awal udah ada Drake yang ikut main ya. Iya, bener banget. Ada cucunya Drake, cucu, bapak, anak. Coba apa? Sebutin semua dia. Sebutin semua, karena Mantap. itu satu keluarga, satu kesamaan. Tapi kita juga di arah Archangel, mereka ngambil Roxy dan juga Amelie. Roxy menurut gua bakal dipakai untuk lawan si Florentino, yang kita tahu juga ultimate dari seorang Roxy di combo lagi dengan api-apinya itu yang ngebakarnya. Yes. Florentino bakal kesusahan. Ya, balik lagi memang teman-teman dari arah DG pun kemarin sempat dihadapkan dengan Roxy. Roxy-nya itu yang kalau bisa Roxy-nya nangkap ke arah satu orang itu bakal jadi PR banget dalam Yap. artian entah mau dapat Florentino pun kali ini. Kalau memang ketangkap sama Agnes Grabnya terus nantinya di follow up sama teman-teman yang begitu cepat, itu seharusnya teman-teman dari arah DG akan sedikit kesulitan dengan kehilangan satu membernya ya kan. Ya bener banget, dan di sini bakal diambil Slim ya. Slim itu lebih ke arah LED ya menurutku. Tapi LED gak terlalu ini deh, masih kalah sama Thorn menurutku. Yes, tapi tadi pick terakhir ternyata sudah ada ke Slim ya. Iya Slim ternyata. Slimnya Cukup ditaruh di lane. Biasanya kan kalau Slim itu jungle, Iya. sekarang di lane. Sebenarnya bisa aja dibanding harus Fenrik. Fenrik kan nggak bisa tuh kalau ditaruh di lane. Itu agak susah banget. Ya, agak sulit untuk Agak nge-clear juga ya. sulit, Terlalu iya. depending atau terlalu ngandelin dari arah ultimate-nya nantinya. Dan oke, Florentino udah menggunakan satu verify, berarti yang lari nanti backdoor, terus coba ngebikin space untuk seorang Florentino. Jadi kalau ada stun yang lari ke arah Florentino, itu bisa dikasih verify juga nantinya. Oke, bener banget. Dan di sini menurut gua agak Amelie. Oh iya, Wonder Woman-nya support, terus Amelie-nya di atas. Amelie, nah Roxy-nya. Nih, Emilia taruh di jungle ya sama seorang Oh, laki-laki. Amelie, iya, Amelie-nya di jungle ternyata. Roxy yang di DS ya. Iya, Oh, salah lihat ini ya, Got Talent. ya nggak apa-apa. Buta. Kenapa dia jadi? Kalau
Kalian tahu nih di match bukan di match pertama tapi di minggu-minggu yang lalu gue pakai kacamata tapi sekarang nggak pakai makanya agak nggak kelihatan ya Iya sebenarnya. benar. Tapi kenapa nggak ditempatin di sini tadi emang Bapak Armando nih ya? Aduh, Wah. astaga. Nggak masalah buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Jangan lupa di spam like juga dan Ayo, pastinya langsung hashtagnya. saja ya buat kalian yang lagi nyari HP Oppo Reno 5 5G bisa dijadikan pilihan untuk kalian para Iya. player AOV karena memang Bener, Bang. dikhususkan untuk bermain game dengan layar 90 Hz serta RAM yang Mantep besar. banget. Kalian bisa banget untuk mengamankan dan memainkan AOV dengan rata kanan pastinya ya. Iya rata kanan. Oke, langsung saja masuk. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Oppo yang telah menjadi official sponsor dari RSL Spring kali ini. Masuk kita ke arah gamenya antara Archangel melawan DG Esports. Di mana ini game kedua 1-0 diamankan oleh DG Esports. Sport yes. Dan kita lihat juga ya dari match pertama itu dari Archangel kayak alurnya itu lebih ke arah lurus aja gitu. Dan pas dia agresif malah dibalikin lagi sama DG Esports. Oke. Ini apa ya, alurnya itu sama aja gitu, tapi dari DG Esports di game yang pertama itu lebih agresif dan sekarang mereka juga masih pengen tetap menerapkan itu di match keduanya. Dan di sini juga ada backdoor di Awas, awas Waduh, di arah awas, belakang Sen. cukup sakit dari seorang Senko-nya karena Senko-nya Iya. tadi dapat free hit banget ya Iya, karena benar, dua orang free hit banget. sekaligus. Tapi menurutku turnannya lebih ke arah late game. Kalau di early itu kayak kurang banget damage-nya, dia harus nge-stack 3 dulu pelurunya. Baru untuk kerasa ya? Iya, baru kerasa Baru damage-nya. kerasa dan udah ada Mike Callum kali ini bakal coba diperbutkan oleh teman-teman dari arah DG Esports juga. Udah ada satu tali movers masuk bakal coba di-clip cukup sakit tapi berhasil mendapatkan seorang Nux ternyata dari arah red buff-nya. Mike Callum on point Nux kali ini ya. Iya bener banget, dia dapetin satu jungle-nya di situ kan ya. Karena kira dapet malah. Berarti Yes. 2 ya harusnya. Harusnya dua di atas juga itu udah didapetin ya. Iya, jadi kayak kalau nggak trade kiranya ya dapet. Oke, tapi kalau kita perhatikan juga langsung saja ya, bener aki-akinya nggak dapat nih. Iya. Nggak dapat red buff sayang sekali. Dan oke, kita berfokus lagi ke arah mid juga udah ada 2 orang tapi di arah bawah. Teman-teman Archangel nampaknya mau coba nge-shutdown seorang Ayap terlebih dahulu, coba ditekan dengan 3 orang sekaligus tapi Dan di mentally situ. 0-0 yang kita tahu Blossom Gila. sedikit miss dari seorang Mamon. Gak jadi nge-kill, coba nge-predict Blossom ternyata seorang zero-zeronya malah masuk ke arah dalam ya. Iya, dia menggunakan flicker langsung dan itu mengecoh seorang Florentino dan akhirnya bisa selamat meskipun di sini ada Ayo seorang perebutan lagi nampaknya langsung masuk lagi dari seorang Aki-Aki nampaknya nggak bakal bisa bertahan juga harus tertumpahkan dengan begitu cepat. Sayang sekali Aki-Aki coba bertahan mempertahankan set golem tapi nggak ada follow up. Satu klip kali ini berhasil didapatkan sama seorang backdoor. Early game Malo damage-nya sangat-sangat kerasa. Skrull cukup coba untuk melempar petir-petirnya kali ini. Satu flying spear nggak mengenai sasaran serang Ayem jadi nggak bisa follow up juga. Bakal coba di zoning out kali ini dengan satu Chidorinya harus mundur dari seorang Senko dan juga mover terlalu sakit untuk di arah early game. Abyssal Dragon udah mulai connect tapi flank spear lagi-lagi harus miss kali ini. Abyssal Dragon udah mulai ditarik sama seorang backdoor kali ini, bisa banget untuk diamankan terlebih dahulu. Ya bener banget, ini bakal diambil tanpa adanya kontes menurut gua, apalagi di sini turnanya agak sedikit kesusahan karena dicicil-cicil sama seorang Lorion ya. Jadi kayak mau maju tuh susah banget. Karena udah ada Lorion, tapi kita di situ bakal ternyata coba ditarik nampaknya dari serang Skrull. Tapi masih ada yang waktu bersama backdoor. Masih ada Magnovers juga. Langsung masuk dari sisi belakang nampaknya serang Nuk. Mas Anjelatin yang gak bisa sterin aja connect karena 3 orang. Gak bisa bergerak. Teman-teman dari arah Archangel tapi backdoornya terlalu dalam, terlalu pede. Gak bisa follow up teman-teman yang sudah melepas pertarungan. Satu sama dari arah segi poin kill ternyata. ya itu juga move yang bagus banget dari arah Archangel yang dimana dia tuh nggak notice banget di situ ada seorang backdoor yang dimana dia salah jalur nih. Jadi ya udah deh, apalagi dia udah sekarat, jadi mau gak mau dia harus ngambil kesempatan itu dibanding harus ngebuang dan jadi rugi untuk diri sendiri, untuk mereka sendiri. Iya. Tadi emang backdoornya pulangnya beda arah sama teman-teman. Beda arah ya, beda tujuan. Benar, beda. Susah kalau beda tujuan ke satu visi emang susah begitu tuh jadinya. Miskomunikasi sering terjadi kan. Iya, Jadi mau nggak mau mungkin tujuannya memang untuk memancing perhatian dari Archangel karena teman-teman dari arah DG pun tadi udah cukup low. Mover kali ini bakal diambil juga. Coba dikejar sama 3 orang nampaknya dari serang Ayap Nox. Sekarang Skrull juga udah mulai datang kali ini. Udah ada satu match Anti-Lanternnya, satu shock juga bakal coba dibuka. Masih ada satu bracelet bakal coba ditahan sama seorang Mover terlebih dahulu. Tapi nggak boleh terlalu menerima damage dari arah tower. Hati-hati, langsung lepas aja. Udah gagal ya udah, nggak usah dipaksain karena memang dari arah creepnya juga tadi berhasil di-clear dengan satu bracelet dari seorang Wonder Woman ya. Oh, berduel dari seorang Mamon kali ini. Udah mulai keluar, kelihatan dari seorang Aki-Aki. Bakal coba dikejar tapi lari Emily. Lari seperti Kapten Tsubasa ya. Iya lari, karena di belakang udah ada yang lari lagi.
seorang Kiranya lari juga. Iya. Jadi mereka harus mundur. Ya kiranya udah lari pakai mode ghosting kan. Iya benar banget. Tapi kita lihat di sini DG Esports ini mencoba untuk nge-press abis-abisan dari Archangel yang dimana dia tuh dari tadi ngambilin jungle-nya dari Archangel yang dimana Amelinya ke-press abis-abisan juga. Sedangkan di arah atas di sini Zero tuh benar-benar agak kesusahan untuk melawan Florentine. Iya, ternyata dari seorang Mamon nggak bisa di-counter pakai Roxy nih. Bisa Iya, di-counternya nggak pakai koneksi misalnya ya. Iya. Mungkin Mamonnya dibikin DC baru ter-counter kayaknya. Tapi Iya. kita berfokus terlebih dahulu. Bener apa kata Elwi di mana dari seorang Haki-Haki kali ini udah bener-bener kepres satu. Jelas off the road. Langsung tapi ditarik lagi. Masih ada bahkan Frost tapi satu press lot gak bisa bertahan dengan resist barrier scroll. Kali ini coba bertahan sendiri. Mas Andy Legend juga udah mulai kebuka 4 orang yang komit karena 2 orang berhasil di tag dan scroll dan juga Ayam. Ada pertukaran di arah atas di mana dari seorang Zero yang juga harus tumbang plus 1 tower terlebih dahulu. Yap, satu tower dengan Abyssal Dragon mungkin nggak terlalu rugi, tapi tadi gue lihat di situ follow up dari teman-teman Archangel ini pas banget yang dimana pas tournenya open ulti mas Annihilation-nya langsung kena terus juga langsung dimaju sama teman-temannya ada yang ngedive. Hati-hati pasti ada seorang backdoor memang cukup tebal tapi dari seorang Haki-Haki udah mulai makan, udah dapat double kill walaupun sempat tertinggal. Jadi sekarang dari arah perolehan goldnya pun gak terlalu jauh nih, yang tadi sekitar udah beda 1000 ke arah seorang Nux dengan dapetin 2 kill. Ya sekarang sekitaran gopel lah dan ini sebenarnya masih bisa dikejar juga sama seorang Haki-Haki nantinya ya. Iya bener banget, dan dari arah Archangel ini kayaknya mereka mau ngambil ke arah tower di Abyssal, tapi nggak bisa nih soalnya dari DG Esports ini kayaknya komunikasinya udah klop banget yang dimana mereka langsung arah ke bawah untuk menakut-nakutin dari Archangel dan Archangel juga langsung mundur ngamanin buffnya mereka. Soalnya di situ ada Kira dan juga seorang DG Mamon dan juga backdoor, bayangkan. 3 orang udah bergerak di arah bawah, ngeri-ngeri sedap. Kalau dilawan bakal jadi bahaya banget. Dari seorang backdoornya juga bisa ngezoning dengan cukup banyak. Enggak, tadi ternyata Mamon menggunakan satu spellnya adalah flicker juga. Jadi tadi makanya alasannya nggak bisa bergoyang sendirian. Jadi tetap butuh temen ya. Iya, tetap butuh teman. Kalau sendirian agak sedikit sulit karena stun nantinya. Mungkin dari seorang Kiseki-nya yang kita tahu juga punya Astrolove, Fallen Star dan itu benar-benar merepotkan. Kali ini bakal tuh majuin juga. Langsung dikasih combo sama seorang Haki-Haki. Masuk dia menggunakan satu Andres tapi gak bakal coba dilanjutin kali ini. Mundur lagi terlebih dahulu. Masih ada satu Chidori, satu Flank Spear jika gak mengenai siapapun kali ini. Nope, ketemuan di arah bawah. Coba diadu Triangle Mask. Mundur menggunakan satu feeding mentor. Tapi lo lihat dari seorang Mamon yang menggunakan satu flicker terlebih dahulu lah. Ditariknya ke belakang dari seorang Movers ternyata. Coba auto aim tapi nggak bisa. Mas Andy Legend kali ini masih coba digunakan terlebih dahulu. Langsung coba diambil dari arah objektif selanjutnya. Atau mungkin tadi tujuannya memang ngejuk aja ya? Iya, ngejuk aja mungkin. Atau enggak, tadi tuh emang mau kena ke arah depan gitu. Tapi karena kejauhan, jadi ke belakang. Iya, yang jadi terdekat, auto. yang terdekat. Iya, jadi yang terdekat. Tapi kita di sini lihat, hampir kena dari slimnya untuk gak kena. Iya, awas Zero udah mulai hadir. Active Grab Jakonek ke arah seorang backdoor kali ini bakal coba ditarik terlebih dahulu. Gak bakal bisa selamat. Karena dimasukin sama 4 orang sekaligus. Dia ini backdoor harus tumbang. Archangel nih udah unggul dari segi killnya, tapi objektifnya masih sedikit kurang ya. Iya benar banget, dan kita juga di sini mereka dari DG Esports juga mencoba untuk ngambil objektif lagi yaitu Abyssal Dragon untuk menambah poin mereka, poin-poin mereka. Terus juga di arah mid lane udah diambil alih sama Torna juga untuk nge-clear aja, dan di arah bawah di sini kayaknya bakal tukeran deh. Oke. Hati-hati nampaknya, tidak boleh terlalu berlebihan juga kali ini. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman dari arah DG Esports juga sudah melakukan satu setup terlebih dahulu karena sadar mereka, Archangel pun sadar DS Roxy-nya nggak boleh terlalu jauh. DS udah spawn, 5 lawan 5 harus terjadi kali ini. Satu orang yang tumbang bakal mau merubah jalannya pertandingan kali ini. Shock! Coba masuk karena 2 orang sekaligus, di follow up sama Terry Knight yang kena cuma 1 karena masih ada satu artikel. Nux yang terlalu dalam bakal coba diincar, dibalikin. Masih ada Astrolove dan juga satu Fallen Star mengganggu dari seorang Kisekinya. Gak jadi kombonya, langsung gagal, mundur. Sekarang Senko-nya hati-hati bisa mendapatkan free hit dengan begitu mudah. Iya bener banget. Tornanya juga free hit banget dari tadi sampai artik objek dari Mark of Frost juga belum dipakai sama sekali. Apalagi dia udah dapetin item ketiganya. Wah, ini enak banget sih. Langsung di zoning di arah belakang. Nux yang melihat kesempatan dalam kesempitan kali ini. Bakal memaksakan terlebih dahulu. Triangle Mask tapi Mamon cukup mengganggu. Berduel kali ini dengan menggunakan satu Blossom Triple Threat. Bakal coba masuk ke arah Haki-Haki, tapi Haki-Haki sekarang udah mulai cukup keras. Movers bakal coba ngecek arah semak lagi. Berduel, ditarik lagi dari seorang backdoor. Langsung Flex Spear coba dilempar. Shock-nya masih bisa kabur terlebih dahulu. Terry Knight connect karena 3 orang. Tapi gak ada damage lanjutan. Sayang sekali dari seorang
Skrull, Mamonnya lagi berfokus ke arah Sentinel terlebih dahulu tadi di arah atas. Iya, tadi juga kita lihat dari situ ada backdoor yang berhasil untuk selamat, akan tetapi ada satu peluru yang nyasar dari seorang Tornet dan akhirnya dia ditumbangkan dengan sangat mudahnya. Tapi kita lihat juga di sini ada Mamon yang mencoba untuk ngambil satu orang lagi di situ yaitu Senko. Tapi ada anti-bomnya. Mamon nggak bisa lawan 3 orang, kali ini 4 bahkan. Walaupun ada Blossom tadi yang connect tapi nggak bakal bisa juga. Bahkan tadi Blossomnya juga miss, tapi dari serang Nux berfokus terlebih dahulu ke arah bawah. Langsung coba mengamankan satu tower tier 2 terlebih dahulu. Objektif bakal coba diamankan lagi dari arah Golemnya. Gak mau rugi dari serang Nux karena sudah kehilangan Mamon juga. Nice play dari arah DG, tapi Archangel juga counter playnya gokil kali ini. Iya benar banget. Dan kita lihat juga di sini ada bocil-bocil kematian menurut gua. Awas, langsung dikasih lot of Oke. truth juga. Kali ini bakal coba langsung masukin. Senko-nya dapat break backdoor. Kamu lembek banget, satu tembakan langsung ban. Langsung coba menggunakan satu shocknya. Skrull kali ini bakal coba terjebak. Udah nggak bisa kemana-mana lagi karena di arah atas juga datang dan serang Aki sayang sekali dong. Bakal coba ngejar ke arah si Keki, tapi nggak bisa. Triangle match coba digunakan, mundur, ditarik, langsung dikomboin, nggak bisa ditarik, dibetot, ditembakin, hilang dari seorang Kang Ghosting kali ini ya. Gila itu. Dari follow up dari Archangel ini bagus banget yang dimana mereka ini nggak mau main sendirian, jadi mereka tetap mainnya berfokus pada tim fight ya, tim fight. Dan kita lihat juga di sini udah ada masuk. Awas, sudah ada Feeding Phantom dari belakang. Tornya berhasil diambil sama seorang Nux. Langsung coba masuk berfokus ke arah DF selanjutnya. Berhasil didapatkan oleh DG Esports. Langsung dikasih shock juga coba turning out. Zero-nya ternyata tertumbangkan. Kiseki bakal coba dikejar kali ini, tapi dari serang Ayem masih belum bisa mengenai satu flying spear. Coba diambil dari arah tier 2 di arah atas kali ini. Astrolo bakal coba dilempar terlebih dahulu untuk ke zoning, tapi nggak akan berpengaruh banyak sama objektif yang terlihat bakal coba diambil. Midnya bakal coba di-push. Teman-teman dari Archangel dengan kehilangan 2 orang bakal kehilangan banyak objektif. Iya benar banget. Dan tadi kita lihat juga mereka dari tim Archangel ini mencoba untuk ambil objektif yaitu Dark Slayer-nya ya, akan tetapi malah bisa dibalikin oleh DG Esports yang dimana tadi dengan keculiknya duluan seorang Torna dia bisa banget untuk maju ke depan. Very nice! Dari jarak yang cukup jauh, Skrull berhasil membawa seorang Booper, mendelay pergerakan teman-teman dari arah Angel. Satu perasaan bakal coba masuk ke arah seorang Nux kali ini, tapi masih ada satu flick juga coba digunakan sama seorang Booper, cabut terlebih dahulu, didorong lagi tapi backdoor. Tadi bagus banget, ngezoning out 2 orang sekaligus sehingga aki-akinya gak diajak main. Masuk lagi karena dari arah Krip udah mulai hadir kali ini, dilemparin lagi, langsung coba ditarik, backdoornya ternyata yang terbedos, dikasih flicker juga, shocknya sedikit gagal, dari Neke konek karena ada orang, dilanjutin sama seorang Nux triangle match, aki-aki gak bakal bisa bertahan juga, 3 lawan 4 kali ini bakal coba maju lagi, langsung ada message yang coba ngakilin terlebih dahulu, zero-nya juga udah benar-benar itu wajah dari seorang Ayam yang mendapatkan free kali ini, langsung diratakan 3 orang sekaligus oleh teman-teman dari DG Esports. Archangel berbahaya. Ini DG Esports bener-bener ngasih pressure yang gede banget ke arah Archangel, dimana tadi juga seorang Mamon mampu untuk ngambil ke arah belakang banget, itu pojokan banget untuk ngambil seorang Torne doang, karena damage utama dari Archangel ini Torne sebenarnya. Jadi berfokus aja ke arah Tornya ya. Meskipun tadi di depan tuh masih ada, jadi dia langsung aja ke belakang. Tapi kita juga di sini defense-nya juga udah sedikit kurang dari Archangel, tapi masih ada yang bisa hidup lagi ternyata. Ya, udah pada bangkit lagi. Iya, udah pada bangkit lagi, dan dari tim Archangel ini harus nge-set up lagi untuk bisa nge-push. Dan ini harus berhati-hati banget biar Torne-nya nggak keculik, karena ada yang bisa masuk sampai ke arah belakang, ke arah posisi Torne. Jadi harus hati-hati dari Archangel. Gila. Mereka follow up ya dari arah DG juga udah luar biasa. Archangel juga tadi sempat menggunakan satu counter play-nya di mana dari seorang Senko bagus banget positioningnya, gokil dari seorang Senko. Cuman tadi di arah DS emang agak terlalu jauh dari arah backupan, moversnya emang lagi berfokus juga ke arah DS. Flying Spear kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu. Satu set Golem juga bakal coba diamankan oleh seorang Aki-Aki, nggak berhasil dicuri. 30 detik lagi dari DS bakal mulai. Buat teman-teman yang ada di rumah, langsung saja dipencet dulu tombol like-nya. Yang nonton sudah 3.500 tapi like-nya baru ke arah 2.700, tembusin ke arah 3.000 like dulu. Let's go! Yuk, bisa yuk, kita tembusin. Yo, bisa yo, 3.000 like, kata siapa nggak bisa. 10 detik lagi kali ini bakal coba hadir dari DS, tapi Nux gak mau yang menjadi memulai DS, tapi Nux menjadi orang terakhir yang datang coba menculik-culik nantinya juga Ya, gitu jadi kan. seorang Nux ini menjadi ini ya terakhir. Tapi ditarik, Axnic Draft-nya connect, tapi nggak bisa juga untuk di-follow up, terlalu jauh, terlalu lama juga. DS kali ini bakal coba dimulai oleh 3 orang sekaligus. Ayef dan juga teman-teman langsung coba mengambil ke arah DS, berhasil didapatkan, langsung dihadirkan nampaknya. Dari arah Tulen Push harusnya bakal terjadi juga antara tengah dan juga atas ya.
Iya bener banget, dan dari Archangel ini dari seorang partnernya dia memilih untuk ambil Murasama. Biasanya kalau dari musuh nggak ada yang ambil Aegis, gue ambilnya ini Pasnya Talent. Oke. Kalau buat Torna itu damage-nya udah sakit banget sebenarnya tanpa harus ada Muramasa. Tapi di sini dia mending milih Muramasa karena kan di situ udah ada seorang Karena backdoor-nya Mamon terus juga. yang masuk nih. Iya, backdoor-nya masuk apalagi ditambah Mamon ya. Mamonnya Iya. itu bisa benar-benar maju ke arah belakang seorang Torna yang dimana Torna itu di belakang nggak ada siapa-siapa Iya, lagi. jadi ini bukan soal Torna yang bisa nyulik ke arah belakang, tapi ini soal Torna yang harus numbangin depannya dulu nih Iya, dari arah DG. Tapi yang kita tahu juga kan dari DG ya DG back di situ ada backdoor. Kan? Ai, ketarik Waduh, lagi ketarik. nampak dari orang backdoor. Shock kali ini digunakan satu Starry Necon karena satu orang, tapi dari Renes bakal sampai lepas terlebih dahulu. Dilanjutin oleh Masih. teman-teman dari Arangel. 5 orang, Skrull nggak jangka, langsung menggunakan satu Mangan Frost, langsung mundur juga nampaknya. Awas teman-teman dari arah DG, hampir aja terkabek dengan satu berantem yang gak disangka-sangka ternyata dilanjutin oleh Arangel. Iya bener banget, dan ini keputusan yang bijak banget untuk DG Esports yang dimana tadi tuh udah ada bakal terjadi fight, tapi mereka memilih untuk mundur. Kenapa? Karena mereka tuh tahu kayaknya udah menghitung damage-nya, kayaknya ini gue bakal kalah nih. Karena posisi dari Archangel ini enak banget dibanding DG Esports. Yes, let's go. Pastinya dari arah kedua tim menyajikan pertandingan yang seru banget. Alot juga kali ini. Teman-teman Archangel masih belum mau kalah oleh teman-teman dari arah DG. Enres berhasil didapatkan dan dipegang oleh seorang Nux kali ini. Harus lebih berhati-hati lagi teman-teman dari Archangel. Tapi coba lebih bersabar. Zero juga bakal coba melakukan stand up terlebih dahulu kali ini. Mengumpat di dalam satu semak. Mencari backdoor. Sudah menggunakan satu toleta terlebih dahulu. Coba membuka jalan di sisi tengah. Di-clear dengan begitu cepat. Drake datang dengan big wave di sisi atas yang seharusnya bakal coba di follow up oleh teman-teman dari arah DG Esports. Terlalu jauh dari Nux tapi nggak masalah, masih bisa winning. Oh, ditarik dari seorang backdoor terlalu jauh. Udah ada Chuck digunakan untuk cabut. Dikasih Ya. Angel Legend, masih ada Rock Shield juga. Satu flying spear connect ke arah Torrent tapi terlalu jauh. Gak bisa di follow up. Mamon gak bisa bermain kali ini. Tapi di arah bawah udah ada Nux yang coba nge-jam jadi Nux. Ini dia berhasil didapatkan oleh DG Esports. 2 poin. Wow.